Mengisi acara salajengipun inggih menika acara inti Mauidul Hasanah dalam rangka walimatul urus. Fa insyaallah badipun sampaiaken panjenenganipun Bapak Ustadz Sentot saking Mojokerto ananging ing mriki kula kawula minangkani saking keluarga besar Bapak Itoyo menawi panjenengan pun hormat datang panjenengan maupun kemawon tempat pasugiatan atau kemawon kirang kayu kiripun kirang saenipun mugi manah panjenengan kawula minangka wakil nyuwun agungipun pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Pun semanten ugi agen kawula matur menawi wonten kekhilafanipun ugi kawula ugi nyuwun agungipun pangapunten dhateng sedaya. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan panjenengan Bapak Ustaz kawula sumanggaken mangke supados dipun tutup kalam barokahipun doa sepidah matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa wa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Nun sewu Pak, kula asline teng mriki ndredeg Pak. Untungnya dikei kursi, mboten ketawar nek sikil koni gayar nggih. Niki mau kula saderenge badhe mriki niku disanjangi Pak Anang nih. Sing dadi manten ustad ya. Dan ustadzah. Kemudian saya lihat lingkungannya juga lingkungan yang islami. Dan sedangkan diri saya niki juga punya banyak kurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak pembawa acara tadi ndamel basa Jawa. Nah, kula niki kan mboten saged. Mosok kok nggawe basa Jawa ya apa carane ngomong iki. Soalnya kula niki tiyang embongan, Pak nggih. Sehari-hari hidupnya di jalanan. Niki mawon injing jam 7 kula pun berangkat teng daerah Jabon dekat Juanda. Setelah itu menuju Pasuruan gitu. Daerah Grati perbatasan Probolinggo. Alhamdulillah pulang nyampe Mojokerto jam 2. Terus akhirnya bisa menepati janji. Jadi sakjane Pak nggih. Teng Mojokerto niki, teng malam ini tuh ada 2 acara, Pak. Acara pertama di pendopo pemerintah kota Mojokerto. Ada acara, kemudian di pembukaan pasar baru dekat rumah saya, namanya Pasar Semeru, Pak. 2 acara. Tapi saya lebih memilih untuk hadir di sini. Kenapa? Karena acaranya di Mojokerto saya tidak diundang, Pak. Makanya saya hadir di sini. Kalau saya hadir nanti namanya tamu yang tidak diundang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Ya, saya juga merasakan betapa bahagianya Pak Pitoyo karena bisa melepaskan tugas tanggung jawab seorang orang tua. Katanya Nabi, perkara yang tidak boleh ditunda itu salah satunya adalah
Pertama, bayar utang, ya, nggak boleh ditunda, Pak. Yang kedua, menikahkan anak perempuan. Jadi ketika seseorang itu, ya, seorang mukmin, seorang muslim, punya anak perempuan, dan dinikahno, nah itu sesuatu perkara yang baik. Dan apabila seorang hamba Allah, ditakdirkan Allah mempunyai anak perempuan, lalu mampu mendidik anak perempuan itu menjadi anak yang soleha, lalu kemudian membantu melepas masalah jangnya, dipertemukan, dinikahkan dengan laki-laki yang soleh, maka sungguh kata Rasulullah SAW, Pak Pitawa insya Allah akan mendapatkan balasan Allah, yaitu berupa kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, sakjane kula niki badhe nyampaikan masalah napa sih? Menyampaikan nasihat pernikahan, sing menikah niki ustadz dan ustadzah. Mbak Inna Alfi Amalia sama Mas Zulfikar. Dan saya dapat info nanti Mas Zulfikar ini akan segera kembali ke negara Arab Saudi, ya, melanjutkan kuliah di Universitas Madinah. Maka tidak pantas apabila, kalau menurut cara pandang saya, Pak, ya, nasihat itu mungkin ditujukan untuk diri saya atau mungkin Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, Pak, saya ingin mencoba mengambil dari sudut pandang yang lain. Mungkin kalau jenengan sering menghadiri acara seperti ini, rata-rata pembicara itu menyampaikan kiat-kiat membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau yang judulnya kira-kira membangun keluarga baiti janati. Rata-rata seperti itu. Tetapi pada kesempatan malam ini, ya, saya ingin menyampaikan yang di luar itu. Saya ingin menyampaikan sebab-sebab retaknya rumah tangga. Kenapa? Soalnya kalau ini kan backgroundnya orang kesehatan, Pak. Melihat penyebab penyakit itu lebih utama dibandingkan mengobati. Setuju apa betul, Pak? Ya. Makanya kalau ingin melihat keluarga itu bahagia apa enggak, maka kita harus tahu, melihat bagaimana sebab-sebab keretakan dari rumah tangga. Karena apa? Tentu mereka yang menikah, kalau ditanya, nggak mungkin bahtera rumah tangga mereka itu berakhir di mana? Di pengadilan agama. Kalau misalnya mereka yang menikah, nggak mungkin mereka pernikahannya berakhir dengan jatuhnya talak atau perceraian. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba dari sudut pandang yang lain, yaitu mengetahui sebab-sebab retaknya rumah tangga. Yang pertama, penyebab retaknya rumah tangga itu yang pertama adalah karena salah niat. Jadi nikahnya itu niatnya salah. Dalam sebuah hadis atau Brani, bahwasanya dari seorang sahabat yang bernama Maimun Al-Qurdi radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyumar rajulin tasawwajam ra'atan ala maqala minal makhri au kasura. Lelaki mana saja, kata Rasulullah, yang menikahi seorang wanita, baik dengan mahar yang sedikit ataupun dengan mahar yang banyak, ya, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha. Sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk membahagiakan istrinya. Misalnya, dia nikah niatnya damel meluapkan kebutuhan biologisnya saja, tidak lebih. Maka apa kata Nabi? Laki Allah famata, apabila laki-laki itu meninggal dunia, walam yu'addi ilaihi haqqaha, apabila dia mati dalam keadaan dia tidak pernah membahagiakan istrinya, laki Allah yaumal qiyamah wa huwa zanin. Ketika laki-laki itu meninggal, dinilai oleh Allah sebagai laki-laki pezina. Gara-gara salah niat. Makanya bagi mereka yang baru saja melangsungkan pernikahan, sebelum melakukan proses pernikahan, melakukan proses ijab kabul, ya, akad nikah, coba tanya di dalam hati, saya nikah itu untuk apa?
Saya nikah itu untuk apa? Apakah untuk ibadah? Ataukah hanya untuk memenuhi nafsu saya? Soalnya kebetulan mungkin dia tegangan tinggi dan sebagainya. Saya menikah itu tujuannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah apa enggak? Karena Rasulullah mengatakan, sesungguhnya menikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari umatku. Apakah saya menikah itu tujuannya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita ungkapkan dalam hati kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, salah satu hakun Allah aunuhu, ada 3 orang yang kelak nanti di akhirat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi saya sebutkan satu saja. Siapakah dia? Wanakihul ladhi yuridul afaf, yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatannya. Dia menikahi seorang wanita untuk ibadah. Makanya menikah itu perlu kita tanamkan, Pak. Dalam aspek kehidupan yang lain, kita itu harus selalu menikah, ya. Karena menikah itu singkatan, Pak. Meniatkan ibadah karena Allah. Itulah ma'asyiral muslimin, sebab yang pertama dari faktor suami. Kemudian yang kedua, sebab-sebab retaknya rumah tangga. Yang kedua adalah seorang istri, seorang wanita yang tidak pandai bersyukur dan banyak menuntut suaminya. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, la yamdurullahu tabaraka wa ta'ala ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah melihat seorang wanita nanti di hari akhirat. Jadi wanita yang nggak mau bersyukur ini, ya, apabila dia tidak mau bersyukur di hadapan suaminya, di akhirat nanti Allah tidak mau melihatnya. Siapakah dia? Yaitu wanita yang tidak mau bersyukur pada suaminya. Dan ini, Pak, sering kita melihat akhir-akhir ini, ya, jenengan ngerti kenapa yang kena OTT, operasi tangkap tangan KPK itu kok kasusnya meningkat. Salah satunya, Pak, kalau kita teliti, itu karena istrinya nggak bersyukur. Gajinya suaminya mungkin 10 juta atau mungkin 12 juta. Terus istrinya ceritanya, mosok koncoku mah barusan beli HP baru, iPhone seharga 20 juta. Mosok aku gak iso sampai tukokno. Atau mungkin membanding-bandingkan suaminya dengan yang lain. Awalnya suaminya ini orang baik, Pak. Orang jujur di kantor. Gara-gara istrinya nggak bersyukur, suka nuntut kepada suaminya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya suaminya pun melakukan tindakan pidana korupsi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah satu sebab rumah tangga itu tidak bisa langgeng, salah satunya adalah karena wanita itu tidak mau bersyukur. Kalau orang menikah itu kan sebagai suami kita kan memberikan nafkah, Pak, ya. Nafkahnya ada berapa, Pak? Ada 2, nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa, Pak? Memberikan nafkah berupa apa? Mencukupi kebutuhan sandang, papan, pangan. Kalau nafkah batin itu apa, Pak? Ya ngaten itu. Saat ini kalau tanglet nggih, kalau tanglet teng jenengan mawon. Kira-kira nek misalnya ibu mantan jenengan paringi nafkah batin, kira-kira ibu ngomong, terima kasih suamiku, kau telah memberikan aku nafkah. Dijawab tengah hati mawon. Kira-kira nanti ngomong apa nama mboten? Enggak dijawab tengah hati mawon, Pak. Ayo,
Sakjane kalau wanita itu masih bersyukur, Pak. Harus menyampaikan terima kasih, ya Allah, makasih suamiku, kau telah memberikan aku nafkah batin. Soalnya gara-gara, Pak, kalau kan kebetulan saya itu punya teman di Mojokerto itu panitera pengadilan agama. Ya. Jadi tugasnya dia itu menyusun jadwal sidang ya untuk sidang perceraian. Salah satu sebab orang itu bercerai itu karena mboten nanti diendangi bojone, Pak. Jadi mungkin gara-gara ndak ada nafkah batinnya, dia itu merasa nggak hidupnya kurang, akhirnya minta pisah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tapi mboten enten Ibu iki, Bapak tok mon. Teng pawon. Sampai pundi niku apa bingung kula rek. Ya, tuh. Nafkah batin. Ya, nafkah batin. 14 abad yang lalu. Kula niki soalnya bodoh Pak tiange Pak. Niki kok dihubungi dina Jumat ya. Dihubungi dina Jumat damel acara Kemis Pak ya. Dihubungi Kemis damel acara Sabtu. Kula niki mikir ya, iki nyampe nopo ngoten. Akhirnya kula sinau golek-golek kula catet. Soalnya kula niki dasare bodoh ya, apalane kurang, pikiran kurang makane ngerpek nggih. Ngapunten Pak nggih. Tapi ngoten iki kadang-kadang kanca kula nganan mosok ustaz kok kacangan ngerpek. Justru nek gak ngerpek itu bahaya, nek keliru sih disampaikan itu bahaya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda dalam riwayat Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan. Oh, keliru Pak. Waduh, ya apa nih? Nah, ngapunten nggih. Jadi wanita itu yang tidak mau bersyukur kepada suaminya itu bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Ini ada kisah Pak, ya. Ada kisah di Jakarta, ada seorang ustadz itu yang secara khusus itu melayani konsultasi masalah pernikahan. Ternyata dia rela menikah lagi dengan pembantunya atau pegawainya. Kenapa? Karena istrinya itu selalu memberikan penghargaan, memberikan pride, kebanggaan kepada dirinya. Sedangkan istri pertamanya selalu menuntut yang kurang baik untuk dia. Sehingga akhirnya apa? Hal ini menyebabkan biduk rumah tangga dengan istri pertama pun terpisah. Gara-gara apa? Karena seorang istri tidak mampu bersyukur dan selalu menuntut hal yang kurang dari suaminya. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, ngeten pitu lho Pak, sebab retaknya rumah tangga. Terus Pak Anang kula dikongkon ngomong 2 jam nggih, lho saya. Yang ketiga, sebab retaknya rumah tangga itu adalah seorang suami yang tidak punya sifat sabar terhadap istrinya. Maka apabila seorang suami itu tidak mampu mempunyai sifat sabar terhadap istrinya, maka pasti rumah tangga itu tidak akan pernah awet. Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhir. Jangan pernah mencaci wanita. Jangan pernah mencela wanita mukmin. In kariha minhu khuluqan. Jika engkau tidak suka dengan sifat-sifatnya, jika engkau tidak suka dengan perangainya, radhiya minha akhir, dan ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada istrimu. Maka kita itu harus selalu mengingat Pak, kebaikan istri saya, istri panjenengan. Walaupun istri kita itu mungkin punya sisi kelemahan, mungkin dari perangainya, mungkin dari sifatnya, pasti kekurangan istri kita itu bisa tertutupi dengan kelebihan-kelebihannya. Ma'asyiral muslimin, ini ada kisah yang cukup menarik tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seorang penduduknya atau warganya Umar bin Khattab datang ingin mengetuk pintu rumahnya bin Khattab. Mau ngetuk pintu gini nggak jadi. Kenapa? Dia mendengar di dalam rumah Umar bin Khattab sedang dimarahi istrinya.
Terus diomali gak kar-karan. Wah, sampai lupa ngene. Umar bin Khattab cuma diam gini aja. Ternyata warganya Umar bin Khattab ini rencananya mau bertemu untuk konsultasi. Ingin menceritakan istrinya yang juga CRBT BGT SKL ya. Cerewet banget ya. Nah, ternyata ketika laki-laki itu mau pergi, Umar bin Khattab pun buka pintu. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Ada apa? Kata Umar bin Khattab. Sebenarnya tadi aku ingin datang kepadamu, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Aku ingin curhat untuk menceritakan tabiat istriku yang kurang baik. Tapi ternyata aku malah menjumpai engkau di dalam rumah ini, engkau malah diomeli istrimu. Lalu Umar pun mengatakan, memang istriku kalau marah aku tidak pernah membantah. Karena aku selalu mengingat jasa-jasanya. Istriku adalah yang pernah melahirkan anak-anakku. Istriku yang telah mengurusku, yang mencuci pakaianku, yang mendidik anakku, yang memasakkan makanan untukku. Maka di balik kekurangannya itu ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang tidak perlu aku lupakan. Dan ternyata warganya Umar bin Khattab tadi yang mau curhat masalah istri tadi, dia baru menyadari dari kedatangannya dia itu tadi mau kepada Umar bin Khattab untuk curhat. Ma'asyiral muslimin, ternyata anaknya Umar bin Khattab juga demikian. Ya. Ibnu Umar, seorang ulamanya para sahabat. Ibnu Umar itu ulamanya para sahabat. Ya. Suatu ketika Ibnu Umar ini hampir saja bercerai dari istrinya. Karena Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini tidak cocok dengan perangai istrinya. Terus caranya ini pisanai. Untuk menenangkan hatinya, karena Ibnu Umar ini seorang alim, akhirnya untuk menenangkan hatinya, dia ihtikaf, menetapkan diri atau berdiam diri di Masjid Nabawi. Dan kebetulan di Masjid Nabawi itu banyak para sahabat yang tidur masjid, ada yang menghafalkan Al-Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir. Nah, Ibnu Umar ketika berada di dalam Masjid Nabawi tadi, kebetulan di sebelahnya itu ada seorang yang sedang membaca Al-Quran. Dan ternyata yang dibaca itu adalah surat An-Nisa ayat 19. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat 19 dari surat An-Nisa ini dibaca, lalu dia tercerahkan, baru sadar bagaimana dia harus sabar dengan istrinya. Di ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 19, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kamu, kata Allah, jika kamu tidak menyukai sifat atau perangai dari istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam diri istrimu. Akhirnya setelah mendengar surat surat An-Nisa ayat 19 ini, Ibnu Umar seakan-akan baru tahu, baru mendengar ayat ini, padahal Ibnu Umar kan juga hafal Al-Quran. Lalu akhirnya dia pun kembali ke rumahnya, dia kembali rujuk dengan istrinya, dan akhirnya apa? Hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah salah seorang putra dari Ibnu Umar ini kelak ya dikenal sebagai seorang ulama yang besar. Oleh karena itu, dibalik keburukan istri kita, Pak, ada kekurangannya, ya, ada sifat-sifat yang mungkin tidak baik, maka kita harus bersabar. Karena ibadah yang paling panjang, yang tidak akan pernah putus itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Nikah itu untuk menyatukan dua hati yang berbeda, di mana nikah itu adalah ikatan yang suci. Ketika seseorang itu mengucapkan akad nikah, ijab kabul, maka saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya haram, kemudian menjadi halal. Yang awalnya tidak boleh menyentuh,
kemudian diperbolehkan menyentuh, bahkan ketika seorang suami menyentuh istrinya, mempunyai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah lagi, Pak. Ini dari ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Syekh Ali Tantawi. Beliau dalam kitabnya itu bercerita, suatu ketika didatangi sepasang suami istri, dan ternyata sepasang suami istri ini curhat, mengadukan perilaku mereka masing-masing. Sang suami menceritakan istrinya, sang istri menceritakan suaminya. Lalu Syekh Ali Tantawi ini dengan bijak berusaha untuk merukunkan mereka, tetapi tetap mereka punya keputusan yang kuat, yaitu apa? Untuk minta berpisah. Padahal mereka ini sudah menikah selama 17 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Akhirnya apa? Syekh Ali Tantawi pun mengatakan, ya setelah kalau gitu, aku pesan kepada kalian, nanti setelah 3 hari kalian kembali lagi ke sini, ketemu aku. Tolong diresapi, tolong dimaknai, coba diingat-ingat lagi. Ketika kamu sendiri, biasanya tidur berdua, sekarang tidur sendiri. Coba diingat-ingat, biasanya makan disiapkan bagi suami, sekarang kamu harus menyiapkan makananmu sendiri. Atau untuk istri, biasanya kamu kemana-mana, belanja ke pasar di antar suamimu, sekarang kau harus berangkat sendiri. Coba diingat-ingat. Ternyata Syekh Ali Tantawi pun apa? Memberi PR untuk memaknai satu penggalan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 237. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian saling melupakan kebaikan kalian selama dalam menempuh rumah tangga. Ketika memikirkan ayat ini, sang suami ketika sendiri mengingat-ingat kebaikan istrinya, begitu juga istrinya ketika sendiri mengingat-ingat kebaikan suaminya. Akhirnya mereka pun menangis. Dan setelah 3 hari, sepasang suami istri pun kembali ke hadapan Syekh Ali Tantawi dan menceritakan, ternyata istriku banyak sekali jasanya untuk aku. Dijelaskan panjang lebar. Istri dikatakan, suamiku juga punya banyak jasa untuk aku. Sehingga akhirnya apa? Mereka yang awalnya kekeh minta berpisah, karena mengingat satu kebaikan mereka dengan yang lainnya, mereka akhirnya pun menetapkan hatinya untuk kembali bersatu. Inilah kalau kita mengingat-ingat bagi seorang suami, mengingat-ingat jasa seorang istri, kita harus menyadari, mungkin istri kita itu cerewet, ngomel-ngomel, mungkin capek ngurus rumah tangga. Mungkin dari pagi, sebelum kita subuh bangun, istri kita sudah bangun, menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan makanan untuk makanan pagi hari, untuk sarapan, kemudian mencuci baju, membersihkan rumah dan sebagainya. Bahkan kalau punya anak kecil, harus selalu mengawasi anaknya itu. Jangan sampai jangan sampai anaknya itu mendapatkan bahaya di luar pengawasannya. Sungguh dapat dibayangkan betapa capeknya seorang istri. Maka bagi seorang suami yang tidak punya sifat sabar terhadap istrinya, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangganya itu tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah awet. Kemudian berikutnya, yang keempat, sebab-sebab retaknya rumah tangga adalah seorang suami dan seorang istri tidak pandai menjaga pandangan. Apa kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31? Monggo nanti dibaca sendiri di rumah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Lalu di ayat 31 Allah mengatakan, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Jadi kita itu kalau sudah punya suami, sudah punya istri, kita tuh harus menjaga pandangan. Contoh misalnya, kasusnya Imam Syafi'i. Ketika di pasar, tidak sengaja melihat
ada seorang wanita betisnya tersingkap kena angin, kelihatan oleh Imam Syafi'i, sehingga akhirnya apa? Hafalan Al-Qur'annya hilang, hafalan hadisnya hilang. Kemudian dia mengadu ke gurunya, maka itu sebabkan karena dosa pandanganmu. Kamu harus bisa menjaga pandangan. Kemudian juga ada kasus lain, seorang santri yang datang kepada gurunya, wahai guruku, aku dulu pernah merasa istriku adalah orang yang paling cantik di dunia. Tapi sekarang kenapa? Aku ketika memandang istriku sudah tidak cantik lagi. Lalu gurunya mengatakan, karena engkau tidak menjaga pandangan, jauhilah perbuatan dosa. Ghodul basar, jagalah pandanganmu. Akhirnya setelah 20 hari dilakukan oleh santri itu, dia mengatakan, wahai guru, ternyata sebelumnya kalau aku memandang istriku penuh banyak kekurangan, lebih wanita lain lebih cantik daripada istriku. Sekarang aku merasa bahwa istriku adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW pun memberikan keteladanan kepada kita. Jadi Nabi itu pernah di pasar ketemu wanita cantik ya, untuk melampiaskan gairahnya tadi. Maka Nabi pun segera pulang menuju istrinya untuk menumpahkan hasrat kerinduannya. Makanya Pak, kalau jenengan di luar ya, ketemu wanita yang cantik mempesona, maka segera datangilah istri jenengan untuk melampiaskan itu. Tapi saya kerja. Biasanya kalau di tempat kerja di pabrik kan banyak wanita cantiknya ya. Kebetulan saya ini sering datang ke perusahaan, rata-rata wanitanya cantik-cantik Pak, terutama kalau customer service-nya. Jadi, masa saya harus pulang kerja ya video call aja lah. Halo istriku, gimana melihat wajah istrinya yang cantik? Loh mas, kok video call ya? Pasti mari ndelok wong wedok ayu gitu. Jadi istrinya tahu, berarti setiap suaminya video call berarti mari ndelok wong wedok ayu. Oleh karena itu ibu-ibu yang di belakang ya, kalau misalnya bapak-bapak tiba-tiba kok nyuwun njenengan paringi Bu, niku berarti bapak-bapak niku suami panjenengan itu ingin menjaga kehormatannya, menjaga agar dirinya itu senantiasa hatinya terpaut dengan ibu-ibu. Yang kelima, pun sak jam setengah ya. Yang kelima, sebab retaknya rumah tangga adalah apabila suami dan istri, kalau tadi kan penyebabnya suami, kemudian penyebabnya istri, sekarang adalah apabila suami dan istri, dua-duanya berarti ya, tidak berbakti kepada orang tua. Seorang anak itu Pak, tugasnya itu berbakti kepada orang tua. Perlu diketahui ketika seorang laki-laki dan wanita menikah, kalau seorang wanita sudah menikah, maka dia sudah tidak punya tugas, kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Tugasnya adalah berbakti kepada suaminya. Tetapi sekarang suaminya yang punya tugas berbakti kepada orang tuanya sendiri dan juga berbakti kepada mertua. Makanya seorang istri itu harus bisa membantu suaminya berbakti kepada orang tua dan mertuanya. Tidak ada sejarah mencatat seorang suami dan istri yang tidak berbakti kepada orang tuanya mendapatkan bagian. Tidak ada. Kalau misalnya ada, itu pun sifatnya sementara. Jenengan tahu kalau di daerah sana kan banyak tambak Pak, daerah Cermi, Bobo ke utara nggih. Pak ngerti Bobo Pak? Soalnya kalau yang Cermi aja nih. Yang Cermi ke utara kan banyak tambak, tambak bandeng. Jenengan ngerti Pak? Bandeng itu kalau masih bibit kan namanya nener kan. Diparingi panganan terus dicucu supaya awalnya tambah cepat, tambah gede, tambah lemu. Ditimbang supaya abot. Begitu dia mendapatkan kesenangan setiap hari mendapatkan makanan, tiba-tiba ketika masa panen dia kaget, langsung dicodek dan dimasukkan ke dalam penggorengan. Orang hidup dalam kehidupan dunia juga gitu, namanya istidrat. Ketika ada seorang suami dan istri, dia kok bahagia, padahal dia tidak berbakti pada orang tuanya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesenangan untuknya sementara dalam kehidupan dunia. Lalu nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Oleh karena itu,
seorang suami dan istri itu harus berbakti, tidak hanya berbakti kepada orang tua dan juga kepada mertua. Kalau jangan lihat sinetron, Bang, ada loh menantu yang nggak cocok sama mertua itu. Kadang-kadang melihat mertuanya datang buka pagar tuh, uang iki balik mana? Padahal ini lah tak kei kok ini mana sih? Gitu. Ya, tapi juga ada kisah seorang menantu yang lebih berbakti daripada anaknya sendiri, tapi dia lebih berbakti kepada orang tua. Maka hal seperti demikian adalah contoh bahwa seorang anak itu tugasnya berbakti, dan berbakti ini seimbang antara ibu dan ayah. Walaupun kata-kata Rasulullah SAW pernah menyebutkan ibumu sampai 3 kali, setelah itu ayahmu, tetap kata para ulama menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu satu paket kepada ayah dan ibu. Baiklah jamaah sekalian, untuk menyingkat waktu, yang keenam, sebab-sebab retaknya rumah tangga adalah karena rumah tangganya tidak religius. Jadi apabila membentuk keluarga, karena nikah itu kan ibadah yang menyempurnakan agama. Apabila seseorang nikah, ya, agamanya itu separuh agamanya sudah sempurna, Pak. Sisanya bisa disempurnakan dengan hal yang lainnya. Dan ibadah nikah itu adalah ibadah yang perpanjang dalam hidup manusia. Maka sungguh rugi apabila ibadah yang dia jalani tidak religius dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya religius itu gimana? Yang menjadikan seluruh aktivitas itu adalah ibadah. Di rumahnya dia ibadah. Sang suami mengajarkan kepada istrinya, ya, tentang syariat. Sang suami mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, tentang keesaan Allah, mengajarkan tauhid. Makanya orang tua yang religius itu pasti mempunyai tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka salah satu kunci sukses untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang religius. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal batil ladzi, suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi kuburan itu kalau malam itu sepi, gelap, ya, tempatnya menyeramkan. Gimana caranya supaya menjadikan rumah itu tidak seperti kuburan? Salah satu yang kata Rasulullah, rumah itu dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat membaca Al-Quran, dijadikan tempat melakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bagi sholat laki-laki itu wajibnya di masjid, sholat sunnahnya ada di rumah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketujuh, yang terakhir, sebab retaknya rumah tangga itu adalah karena media sosial yang tidak disikapi dengan iman. Ya, banyak rumah tangga retak berujung pada perceraian, ya, karena Facebook, Instagram, ya. Bahkan kalau di sekarang ini kasus perselingkuhan itu banyak terjadi ketika reuni. Ketika reuni ketemu mantan nih, akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, ya. Tapi untungnya kula mboten, Pak. Kula nek reunian mboten pengaruh, soalnya bojo kula kanca sak kelas rumiyin. Jadi kula niki alhamdulillah tidak punya mantan, ket biyen isi kuwae awet, nggih. Dan perlu diketahui, Pak, nggih. Media sosial itu kalau tidak disikapi dengan baik, bahaya, Pak. Makanya kasus-kasus perselingkuhan itu kalau lihat di sinetron, rata-rata dari media sosial, mungkin dari like and comment, ya, di Instagram, di Facebook, atau kemudian mengomentari status WA dan sebagainya. Makanya kita itu harus melandasi dengan iman, karena ibadah nikah itu ibadah terpanjang, sehingga seseorang itu
pasti akan merasakan jenuh dan jemu. Makanya bagaimana tugas seorang istri itu, salah satunya adalah menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Begitu juga seorang suami menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Kula kok pun pegel Bang ya. Soalnya ingat niki Pak, panjenengan kula niki yang bodoh. Kula niki memang punya banyak kelebihan. Kelebihan saya itu di berat badan. Jadi kelebihan saya itu ya sini ku mau iso ngomong, tapi kadang-kadang sing diomongno iku mboten ini sini. Makanya supaya golek isi ngeten iki. Saya juga tanya ke Pak Anang, "Loh Pak, kok milih saya?" Kan di daerah Krian dan sekitarnya ini kan kalau saya lihat itu banyak sosok guru yang lebih mumpuni. Ada beberapa ustadz yang saya kenal di daerah sekitar Krian itu yang lebih alim ya. Tetapi saya kenapa kok dipilih untuk menyampaikan ini? Ya mungkin itu adalah sebagai bentuk latihan untuk saya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk menyingkat waktu, maka saya mendoakan beriring doa semoga rumah tangga yang dibina oleh Mbak Ina Alfi Amalia bersama Mas Zulfikar Zuriadin Nasrullah, semoga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunia wal akhirah. Dan bagi bapak-bapak yang diundang dan ibu-ibu yang di belakang yang hadir di sini, tugas panjenengan adalah mengucapkan berkah. Semoga berkah dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena tadi sudah dibuka, maka otomatis yang buka juga yang menutup. Monggo ditutup dengan doa, karena kula niki kuatir donga kula niki mboten nyampe ya. Mungkin jenengan lebih senior dari saya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sesungguhnya kekurangan itu ada mungkin dalam diri saya, mungkin dari segi penyampaian bahasa, mungkin ada yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu diketahui bahwa kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر لنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولنا ربيانا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشيطان الحادثة الكبرى. اللهم يا الله حسن
جميع حاجاتنا وخصوصا حاجة أخينا الكرام Bapak Hidayah wajal hajatu hajatan maqbulat indallah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al abdan mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.